Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita tentang Injil Kerajaan Sorga dan sekaligus menutup ya. Jadi Injil itu adalah kabar baik tentang Kerajaan Sorga. Nah, kalau misalnya yang biasa didengar ya dalam kekristenan bahwa sebagian orang nanti dipilih, yang dipilih itu ya bahwa masuk surga. Kemudian yang sebagian lagi barangkali mayoritas dilempar ke neraka dan dibakarlah istilahnya selama-lamanya di sana ya. Saya pertama kali mendengar ini itu sekitar tahun 78 lah, waktu saya kelas 2 SMA, ditangkap Tuhan di situ. Sudah 47 tahun selama saya pertama mendengar itu saya sudah ngeri. Kok gitu ya Tuhan ya, dilempar manusia ke neraka selama-lamanya ya. Tapi saya kan enggak tahu, saya enggak bisa menjawab itu, tapi saya tetap itu dalam hati saya, ini bukan kabar baik, ini kabar mengerikan, ini kabar horor ini, ya. Tapi saya belum tahu itu. Nah, setelah itu saya dibukakan Tuhan lah, ya. Terus belajar dibukakan Tuhan, ya. Dari teman-teman juga ada beberapa menolong, memberi buku, ya, memberikan link atau internet dan sebagainya. Mulailah saya selama 25 tahun belakangan ini, mulailah saya menyaksikan ya kabar baik Kerajaan Sorga. Ternyata tidak seperti itu ya. Nah, yang pertama harus dipahami supaya kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih karunia. Kabar baik itu berarti kabar yang penuh kasih karunia, kan begitu kan? Diberitakan oleh Tuhan Yesus yang adalah kasih karunia itu ya. Hukum Taurat datang dari Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya lihat yang ada beberapa hal ini untuk kita renungkan dulu ya. Bahwa Tuhan kita tuh Tuhan kasih karunia. Yang pertama sudah lihat Kejadian 1, kita nggak usah baca-baca lagi ayatnya ya, karena sudah kita sering itu baca. Kejadian 1, 28, 29 sampai 30 lah itu ya. Itu dikatakan baiklah kita menjadikan, ini perkataan Bapa di sorga, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa menaklukkan di bumi ini ya segala sesuatu. Nah, itu baru rencana ketika di dalam Taman Eden Adam Hawa itu mereka belum menjadi serupa segambar dengan dia dan belum menaklukkan segala sesuatu. Mereka masih belum serupa dengan Tuhan karena mereka belum makan pohon kehidupan yang melambangkan hayat Yesus itu. Jadi mereka masih belum kudus, belum juga berdosa. Jadi masih innocent kayak begitu ya. Jadi rencana Bapa itu, Kejadian 1:28-30 itu tidak mungkin gagal. Dan yang ditaklukkan tuh bumi yang kita injak ini loh ya. Nanti bumi yang baru tuh bukan bumi yang beda, tapi bumi yang kita injak ini, tapi mengalami perubahan radikal sedemikian sehingga menjadi ciptaan baru. Tapi bukan baru dalam arti kalau istilah teologi itu creatio ex nihilo, itu yang udah banyak dipercaya orang, penciptaan tuh dari tidak ada menjadi ada. Tapi sebenarnya istilahnya yang benar tuh creatio ex vetere. Penciptaan dari yang ada ini, tapi dia mengalami perubahan radikal ya, sehingga menjadi baru ya. Nah, oke lah. Jadi nomor 1 yang harus kita renungkan, rencana Bapa tidak mungkin gagal. Kejatuhan Adam itu pun bagian daripada rencana Bapa. Surah Roma pasal 8 ayat 19-21 itu jelas itu. Kejatuhan itu adalah rancangan Bapa. Salib juga sudah disediakan sebelum dijadikan. Baca Wahyu 13 ayat 8. Semuanya itu sudah dirancang, memang itu rencana Bapa tidak boleh gagal. Sekali dia ngomong, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar kita, maka semua manusia harus serupa. Karena Bapa di surga nggak ngomong, baiklah kita menjadikan sebagian manusia serupa segambar kita, nanti sebagian lagi kita lempar aja selama-lamanya ke neraka. Itu kabar buruk, kabar bohong, kabar dusta yang pertama kali itu The City of God dibikin oleh Agustinus itu, diteruskan oleh Calvin, dan sekarang mayoritas orang Kristen percaya begitu. Itu bukan kabar baik, itu bukan kabar penuh kasih karunia itu. Itu bukan Tuhan kasih karunia, itu monster yang sangat mengerikan sekali. Ya. Nah, oke lah, ini nomor 1 yang harus kita renungkan. Yang kedua, saudaraku, ini Roma pasal 8 itu bicara glorification by faith. Ya, seluruh pasal 8. Di surat Roma itu ada 3 poin yang dibicarakan Paulus, keselamatan sempurna itu. Yang pertama, justification by faith itu udah sering diomong, pembenaran oleh iman. Sanctification by faith itu juga sudah sering diomongin. Tapi yang nomor 8 ini, pasal 8 ini, glorification by faith itu yang hampir tidak pernah dikedengaran sudah. Karena pemulihan oleh iman itu adalah ketika putra-putra Elohim dimuliakan ketika Tuhan Yesus datang itu dengan tubuh kemuliaan, dan seluruh makhluk itu terlibat.
Ya, seluruh makhluk mengeluh, dia menantikan itu. Untuk apa? Untuk dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Coba baca itu ya, Roma 8 ayat 19 sampai 21. Nah, ini poin kedua yang harus kita renungkan ini ya. Glorification by faith ya. Yang ketiga, kita lihat ya, kasih karunia itu kok masih ada setelah Yesus datang. Karena dalam Kristen ini kan dikatakan konon ini zaman kasih karunia. Nanti setelah itu, setelah Yesus datang, nggak lagi stop kasih karunia itu. Ya, bukan begitu. Kasih karunia tetap ada. Saudara lihat deh, setelah zaman ini, Alkitab bilang itu ada zaman yang disebut kerajaan 1000 tahun. Ya, di mana Tuhan Yesus menegakkan kerajaannya dan memerintah bersama orang-orang gereja pemenang lah ya. Selama 1000 dan berfungsi gereja pemenang sebagai raja-raja dan imam-imam untuk melayani, yang menghakimi juga ya. Saudara baca tuh Wahyu pasal 5 ayat 10 dan Wahyu pasal 20 ayat 4. Itu jelas kasih karunia berjalan terus. Karena fungsinya imam itu membawa Elohim kepada umat, kepada manusia, dan membawa manusia kepada Elohim, mengentengahi, mendamaikan. Itulah pelayanan kita. Pelayanan mendamaikan itu berlangsung terus, karena kasih karunia berlangsung terus. Tak berkesudahan kasih setiamu, selalu baru tiap pagi. Nah, makanya kalau pengertiannya setelah Yesus datang, habislah bumi ini, memang nggak ada lagi pagi. Padahal bumi ini masih terus berjalan sampai nanti menjadi bumi baru, ya. Gimana nggak ada lagi maut, ya, upah dosa juga maut. Nah, jangan bilang lagi upah dosa neraka kekal. Makanya ini dunia kekristenan tuh udah banyak apanya, bukan kabar baik gitu, kabar horor lah itu semuanya. Jadi setelah zaman Yesus datang, dia menegakkan kerajaannya di muka bumi. Itulah zaman kerajaan 1000 tahun, di mana gereja pemenang, nggak semua orang Kristen ya, gereja pemenang memerintah di bumi ini dengan tubuh kemuliaan. Untuk apa? Untuk membebaskan ciptaan, ya. Oke. Setelah itu ada lagi zaman langit dan bumi yang baru. Itu di mana maut akan ditaklukkan tuh ya. Di situ mempelai anak domba, kita sudah bahas itu dia masih melayani. Wahyu pasal 22 ayat 17 ya. Kalau nggak salah itu ya. Dibilang roh dan mempelai wanita itu menawarkan barang siapa yang mau air hidup dengan cuma-cuma. Jadi kasih karunia masih ada di situ, di langit dan bumi yang baru, kasih karunia ya, menawarkan air hidup ya kepada apa? Kepada ciptaan lah, ya kan? Jadi bahkan nanti di Wahyu pasal 21:4 di situ lagi maut ditaklukkan. Tiada lagi, nggak ada lagi maut. Ya, nggak ada air mata, nggak ada ini ya. Nah, ini ingat ya, Roma 6 ayat 23, upah dosa maut, bukan neraka kekal. Itu kesalahan terjemahan itu ya, istilah Yunani aion dengan istilah Ibrani olam diterjemahkan kekal, padahal itu waktu ya, dikalahkan nanti. 1 Korintus 15 juga bilang tuh, musuh terakhir, artinya udah nggak ada lagi musuh lain selain dari maut itu. Dan itu ditaklukkan, barulah Bapa menjadi semua dalam semua. Artinya Bapa bisa mengekspresikan dirinya di dalam dan melalui semua ciptaannya, semua manusia. Ya. Oke, selanjutnya ini ada, ya udah cukup lah itulah. Sebagai penutup lah kabar baik kerajaan sorga. Jadi hanya beginilah sebagai penutup, barangkali kesaksian juga ya. Saudara kalau ada di dalam satu aliran tertentu ya, denominasi tertentu, saudara dapat gaji dari situ ya, saudara dapat jabatan dari situ, saudara dapat hormat manusia dari situ, dari aliran itu nggak mungkin saudara bisa ngerti kabar baik kerajaan surga. Kenapa? Karena dalam kekristenan sudah dianggap bidat itu ya, mereka menyebutnya universalisme ya. Jadi kalau orang, menurut saya ya, kalau orang mau benar-benar mau belajar Alkitab ya, keluar dulu deh, jangan terima gaji dari aliran mana. Kau harus keluar dari kosmos kekristenan yang dibangun, yang penguasanya setan dan dibangun oleh ajaran palsu ICB, Bian, Nikolaus. Kau harus keluar dari situ, baru bisa belajar itu kabar baik kerajaan sorga ya. Setelah itu sangat mudah sebenarnya ini kabar baik ini ya, sangat mudah itu. Tapi jangan juga sekolah teologi, di sekolah teologi nggak diajarin itu. Jangan juga beli buku di toko-toko buku, enggak. Saudara harus belajar dari internet itu. Ini saya ada saya dikirimin sih dari Amerika tuh buku-buku gratis semua. Para pemberita kerajaan surga tuh enggak ada yang jualan-jualan, itu dagang. Nah, itu ajaran Bileam itu ya, ajaran persepuluhan buah sulung, nah itu dagang semua itu ya. Nah oke lah. Jadi bagaimana ya? Ya semoga saudara mendapat kasih karunia dah. Itu aja lah, karena ini semua kasih karunia juga kok ya. Bahwa orang bisa mengerti, bisa melihat kabar baik kerajaan surga, itu kasih karunia kok ya. Jadi semogalah saudara yang dengar ini nih mendapat kasih karunia, sehingga saudara menjadi pemberita kerajaan surga, mengabarkan kabar baik. Tapi ingat ya, itu pasti di luar sistem ya. Engkau nggak akan dapat gaji, engkau nggak boleh, haram tuh kau terima gaji itu ya. Terima juga
hormat manusia, jabatan, haram itu semua ya. Kalau ada orang tergerak misalnya memberi pada kita, itu boleh-boleh aja kalau tergerak ya. Tapi itu nggak boleh ya, bikin sistem gaji, sistem macam-macam lah. Ajaran-ajaran duit itu nggak bisa ya. Jadi keluarlah dari situ. Jadilah hamba Tuhan. Artinya Tuhanlah yang ngatur hidup kita. Tuhanlah yang bertanggung jawab untuk makan minum kita. Keluar dari situ. Kalau pendeta kekristenan itu kan kayak profesi. Dagang itu kayak saya jual insinyur ya, saya jual keahlian. Dan dagang itu nggak harus jual barang, jual keahlian juga ya. Kalian khotbah, kalian semua dijual itu kok. Ya dapat duit. Itu nggak benar itu ya. Itu saudara nggak akan dengar, nggak akan bisa ngerti kabar baik kerajaan surga kalau masih melakukan kelakuan seperti itu. Karena itu ajaran Jebel biar Nikolaus. Nanti di hari pengadilan Kristus lah semuanya akan jelas. Tapi semoga ya penutupnya inilah. Semoga saudara mendapat kasih karunia untuk menjadi pemberita kerajaan surga, kabar baik kerajaan surga, dan berada di luar kosmos kekristenan ya. Supaya saudara dipakai Tuhan, ya kita semua dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ya. Betapa Tuhan penuh kasih karunia dan betapa kasih karunia-Nya terus berlangsung sampai zaman-zaman, sampai nanti Bapa menjadi semua dalam semua. Haleluya. Amin.